Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, yang dimana di dalamnya ada para debaters Kristen atau bisa disebut sebagai para apologet Kristen, dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan membawakan setiap data dan narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita juga akan melihat bagaimana Ustadz Suma akan mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai isi Alkitab, karena Ustadz Suma sendiri telah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang dalam artian dia mengerti serta memahami keseluruhan isi Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu. Ya, kalau seandainya Ustadz Suma sudah mengklaim dirinya seperti ini, hal ini berarti Ustadz Suma sangat-sangat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Maka dari itu tidak salah kalau debaters Kristen ini terus melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Suma, karena tidaklah mungkin ya bagi seorang Ustadz Suma dia bisa mengklaim dirinya sebagai orang yang mengerti atau seorang yang ahli Alkitab, seluruh isi Alkitab, karena konsep karya keselamatan dan juga siapa itu Yesus Kristus saja dia tidak pahami dan dia tidak memiliki pemahaman yang benar, yang baik tentang hal itu. Dan dia juga bukan seorang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepada isi Alkitab, karena Ustadz Suma hanya menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah siap? Kita mulai langsung dari sekarang. Silakan. Sisanya kau habiskan aja. Ya, yang pertama tadi aku ulangi lagi ya, ketiga kalinya. Jika orang Nasrani tidak mengenal wudu, kita nggak usah ngomong sholat dulu ya. Apa dasarnya gitu? Apa dasar yang menguatkan? Terus yang kedua, jika orang-orang Nasrani itu tidak mengenal, hanya ditujukan kepada orang Yahudi seperti kata Zuma tadi, bagaimana Warokah itu bisa menjadi seorang Nasrani atau pengikut Isa yang berada di tanah Arab? Terima kasih. Oke, itu terkait zikir. Oke. Kenapa kalian zikir 33 kali? Apa maknanya? Tunjukkan keorisinalitasan kalian bahwa 33 kali itu baru datang di kamu. Saya mau tahu itu. Satu. Kedua, jelaskan sama saya apa itu tasbih dan apa manfaatnya. Tunjukkan datanya, dalilnya. Saya mau tahu. Karena yang saya tahu di kalangan ulama itu nggak semua sepakat kalau tasbih itu bid'ah atau nggak bid'ah. Ada di kalangan ulama kalian juga menyatakan itu bid'ah karena itu berasal dari kekristenan. Nah, saya mau jelaskan. Saya minta kejujuran kalian. Tasbih dan kenapa mesti 33 kali mengucapkan zikir? Jelas, harus jelas. Silakan. Ya, aku tambahin ya, mau ngasih waktu. Boleh, silakan. Yaitu tujuan kami juga berdiskusi tadi, saya perlu perjelas bahwa Yesus itu mengendaki satu ajaran, bukan banyak-banyak ajaran yang berbeda-beda, tidak. Ortodok itu hanya satu ajaran, orto dan doksa. Satu dan lurus. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah yang kami tekankan, karena Kristen itu satu, bukan pecah. Itu makanya kami menjelaskan tentang ini agar orang lain mengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih, waktunya habis. Baik, Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi dipersilakan untuk menjawab 4 pertanyaan dari pihak Kristen selama 6 menit. Silakan. Tafadhol, Gurunda. Oke, baik. Yang pertama yang terkait dengan apakah kemudian Nasrani itu tidak mempraktikkan wudu. Ya, saya katakan bahwa Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus dari Antioquia. Harus dibedakan itu dulu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Isa itu wudu,
Ya, mungkin saja ada narasi yang ingin kalian bangun, tapi pada faktanya Yesus tidak pernah wudhu. Yang kalian tuhankan itu mana ada pernah dia wudhu? Zikir pun dia tidak pernah. Coba, ketika diceritakan dalam kitab Anda, dalam kitab Matius, dia maju, lalu kemudian sujud. Wudhu nggak dia sebelumnya? Kagak. Jadi dari mana kalian ngambil wudhu itu? Ya, itu yang justru menjadi pertanyaan. Ya, lalu kemudian terkait dengan apa tadi nih? Masalah Yahudi. Saya katakan Yahudi itu memiliki kitab namanya kitab Taurat. Ya, indikasi kuatnya mereka memiliki apa yang mereka anut dari ajaran terdahulu. Dari Nabi Musa sampai mereka memiliki misfot, aturan-aturan main, memiliki syariat, dan mereka masih pegang sampai hari ini. Antara ajaran Nabi Musa dengan Kristen itu kurang lebih 2000 tahun. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengklaim bahwa Musa mengajarkan Kristen? Nggak ada itu. Kristen itu agama lain. Sekali lagi saya katakan, Kristen agama lain. Kristen itu bukan agama para nabi. Ini tegas saya katakan. Kristen itu agama yang muncul di Antioquia. Siapa mereka? Mereka yang mengambil kitabnya Yahudi, diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kemudian dihilangkan babi supaya dihilangkan haramnya babi dan dihalalkan untuk tidak bersunat. Itulah Kristen. Ya, kalau pengikut daripada para nabi itu sudah pasti bersunat mereka. Jadi harus dipisahkan antara pengikut Nabi Isa dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu namanya Kristen. Nah, tadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk kepada seluruh dunia. Kristus katanya. Kata siapa? Orang Yahudi yang mereka tunggu itu adalah Mesias. Mesias yang mereka tunggu adalah yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahan, dari penindasan. Bukan yang membebaskan dunia dari penjajahan, tapi membebaskan Bani Yakub dari penindasan dan penjajahan. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan yang datang membebaskan dunia, bukan. Itu tidak dikenal dalam konsep Yahudi itu. Itu yang saudara-saudara harus pahami. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristen dengan membahas tema ini, mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan dia telah menjawab tema yang mereka pilih. Siapa yang meniru tentang zikir dan wudhu? Jawabannya adalah dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen malam ini. Kami yang meniru. Apa buktinya? Kami ambil dari kitab Keluaran, kami ambil dari kitab Mazmur. Meski ketika kita telaah kitab-kitab itu, data-data itu ternyata tidak seperti itu. Dia tidak menggambarkan wudhu, dia tidak menggambarkan zikir. Ya, saya kira begitu. Silakan Adinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang zikir ya, 3 atau 33. Pertanyaan Mas Kayapas, masalah Nasrani wudhu, itu mohon maaf Mas. Tema kita itu Islam niru wudhunya siapa? Kok malah yang ditanya Nasrani? Seharusnya jenengan nanya wudhunya bagaimana Islam ini, diajari siapa yang ngajari, berapa kali, dan hal-hal yang berkaitan dengan wudhunya Islam. Kok malah nanya Nasrani ke saya? Kan seperti itu. Dan masalah zikir Mas, tentang 3 atau 33 ya, itu kita akan berdalil di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, maksudnya berzikir dengan zikir yang sangat banyak. Aslinya semakin banyak kita zikir, itu semakin baik. Lalu kenapa kok harus 33? Itu kan sebenarnya dari riwayat Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sabbahallah fi duburi kulli salatin thalatha wa thalathin," ya. Orang yang membaca tasbih, subhanallah 33 setelah sholat, kemudian alhamdulillah 33 setelah sholat, wa kabbarallah, dan membaca takbir 33 setelah sholat, itu jumlahnya kan 99. Hadis ini jangan dipotong. Kenapa? Karena ada terusannya dari Rasulullah. Wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Harus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi jumlahnya 100. Semuanya itu berarti 100. Bukan, jangan ambil 33-nya saja. Begitu. Jadi kita memang beda. Kemudian masalah tasbih. Tasbih ini bid'ah atau tidak? Anda jangan sok tahu bid'ah. Bid'ah itu adalah fi'lu ma lam yuhad fi ahdi Rasulillah. Pekerjaan yang enggak ada di zaman Rasulullah. Itu definisi bid'ah. Tasbih secara bahasa itu memang bid'ah karena ada di zaman Rasulullah. Tapi menggunakan tasbih untuk dibuat zikir itu juga dianjurkan karena untuk menghitung. Ya, menghitung berapa yang akan kita baca. Makanya tasbih itu ada 100 bijinya. Jangan bahas bid'ah kalau sama saya, Mas. Kan ini bukan babnya gitu loh. Judulnya itu niru siapa wudhunya dan zikirnya. Kalau tasbih masalah bid'ah kita next ya. Masalah bid'ah kita next. Siapa nanti yang bisa menjawab gitu. Sian. Baik, terima kasih Ustadz Wafi. Waktunya tepat sekali habis. Oke, sekarang kita beri kesempatan. Kita setting timer juga dulu ya. Untuk pihak Kristen memberikan respon tanggapan selama 3 menit. Dan nanti pihak Islam untuk memberikan tanggapan jawaban selama 4 menit. Islam 4. Halo. Ya? Kedengaran. Oke.
Berapa menit? Tahan dulu bro, sebentar. 3 menit. 3 menit, iya 3 menit untuk Kristen. Oke, sudah siap? Kami persilakan untuk memberikan respon jawaban. Silakan. Pertama aku ya, Pre. Iya. Ya, jadi ini kaget juga ternyata si Wafi nggak berani menjawab malah tadi. Itu Nasrani. Itu apa hubungannya dengan kami, itu kan. Sebenarnya diskusi ini ya kita bawa santai aja ya. Jika Anda bisa menjelaskan ya kami juga mungkin dapat tambah pengetahuan. Netizen juga bisa lihat juga pengetahuan baru gimana. Nah, tapi kalau Anda melarikan 33 itu ke Asmaul Husna, maka kami akan berusaha saya tertarik membuat topik baru ya. Karena Asmaul Husna itu, berulang kali saya jelaskan. Asmaul Husna itu adalah tulisan yang ditulis oleh Dionysius dari Areopagus. Tokohnya tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Dialah uskup pertama di Athena yang merumuskan nama-nama ilahi Kristus sejumlah 99 dan tertulis juga di dalam prasasti. Nanti kita akan bahas di dalam topik berikutnya ya. Karena kalau Anda melarikan ke sana nanti akan saya rincikan lagi. Nah, Dionysius inilah orang yang hidup di abad pertama. Anehnya mengapa bisa tulisannya kalian kutip menjadi Asmaul Husna 99 nama. Mungkin itu Oke, dulu kita dari tidak saya. melebar ke sana dulu ya, brother ya. Oke, Ya. silakan. Nggak apa-apa, dilanjutkan sama adik, habiskan waktunya. Oke, silakan. Ini Bang Zuma bilang Nasrani berbeda dengan Kristen. Nah, saya nggak mau nanya deh, saya nggak jelaskan. Di dalam Islam itu tidak pernah ada dikotomi antara Nasrani dan kekristenan. Nggak ada itu. Jadi dasar kamu ngomong itu nol, nggak ada. Nasrani ya Kristen, Kristen ya Nasrani. Buktinya apa? Kamu baca di Yusuf Ali. Yusuf Ali itu menerjemahkan Nasrani itu nggak dengan Nasrani, Christianity. Kamu baca cek itu terjemahan yang sering dipakai Zakir Naik dan itu yang terjemahan terbaik. Dia nyebutnya Christianity kok. Karena apa? Maksudnya poinnya gini. Memang di Islam itu tidak ada dikotomi antara Nasrani dan Kristen. That's it. Ini adalah premis yang kamu buat itu premis karangan kamu, bukan berdasarkan Islam. Islam nggak membedakan itu. Itu poin pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah wudu, zikir pun tidak pernah. Baca seperti yang kemarin saya bilang, Yohanes 20 ayat 30. Tidak segala hal itu ditulis dalam kitab ini yang diperlakukan Yesus. Enggak semua, tapi ada poinnya. Itu di ayat 31 dibaca. Saya udah ngasih tahu dalilnya ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ketiga, Mesias membebaskan Bani Yakub dari penjajahan. Kamu kira sekarang ya Israel nggak bebasin dari mana? Ya. Mereka nunggu Mesias ya. yang Mesias seperti apa? Iya, silakan, Pra. Ya kalau Yesus pun berwudu kita patut tanda tanya. Bahkan Yohanes pun itu bilang, dialah yang harus diwudukan oleh Yesus gitu. Ya kan? Lucu jika Yesus itu yang suci dia berwudu. Oh ya, ini satu lagi tambahan, banyak yang protes. Ternyata jawaban tidak dijawab sama sekali sama Muslim. Oke. Oh tidak, saya sudah mencatat dan beberapa jawaban sudah dijawab ya, beberapa Nggak bertanggung jawab. Sekali lagi kami mohon untuk kita tidak melakukan framing ya, untuk kedua belah pihak narasumber kami mohon dengan hormat untuk tidak melakukan framing, ad hominem dan sebagainya. Baik, sekarang giliran 4 menit untuk pihak Muslim memberikan tanggapan. Silakan. Ya, baik. Justru kalau kita melihat Kristen di Arab itu nggak disebut Nasara. Mereka menyebut dirinya Masihah atau Masaya. Nggak ada itu Nasrani itu Kristen, nggak ada. Al-Quran menerangkan yang menolong ajaran Nabi Isa yang disebut Nasara. Ansara ilallah. Itu baru Nasara. Kalau Kristen ini orang dari Roma, dari Antioquia. Itu yang perlu Anda pahami, gitu loh. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami tidak menjawab, apa nggak kebalik tuh? Ada nggak kalian tampilkan tadi gereja punya tempat wudhu? Ada nggak kalau tampilkan bacaan-bacaan zikir di dalam agama kalian? Dan satu hal, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak wudhu karena dia adalah orang suci, tunggu dulu. Yang dibaptis itu sopo? Direndam di Sungai Yordan itu sopo? Kenapa direndam dia? Bukankah pembaptisan itu adalah pentahiran? Ya, pertobatan. Jadi ngomong itu yang benar aja lah. Ya, Yesus itu dibaptis. Lalu kemudian apa lagi tadi? Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saudara, kita udah uraikan kok. Justru pertanyaan kita yang tidak dijawab gitulah. Ya, jadi Nasara itu kalau di dalam pemahaman kalian adalah Kristen, Kristen di Arab itu disebut Masihiyun, tidak disebut Nasara. Ya, jadi beda. Kalau Nasara itu adalah pengikut Nabi Isa, kalau Kristen pengikut Paulus. Beda antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Ketika saya mengatakan bahwa dari mana Kristen mencontoh wudhu, sudah terbukti kalian mencontoh dari agama lain, yaitu agama Yahudi. Sementara Paulus tidak pernah mencontohkan wudhu. Yang Paulus contohkan adalah bernyanyi. Itu pun ngambil di kitabnya orang, Daud. Jadi nggak ada contoh dari Yesus, nggak ada contoh dari Paulus itu tentang wudhu dan zikir. Jadi kalian ngambil di mana? Agama orang, entah itu Islam, entah Yahudi. Silakan Anda, Wafi. Ya, matikan dulu. Stop dulu, saya mau share screen. Boleh, silakan. Silakan Ustadz Wafi, sudah di stop timernya.
Ini temanya apa? Yang dibahas apa? Pertanyaan saya rukun wudhu dari awal gak dijawab itu. Adakah rukun wudhu, batal-batalnya wudhu? Gak ada. Yang ada cabang mandiri semua. Kalau memang gak dijawab, justru kalau di YouTube teman-teman Muslim semuanya gak dijawab sama jenengan. Gak usah framing seperti itu. Ini ya, tadi Kayapas mungkin sudah kebingungan ya. Mas Kayapas sudah bingung mau nanggepin apa. Sampai bawa-bawa apa namanya itu? Bawa-bawa Asmaul Husna 33 katanya. Aduh, santai mas. Wah, diskusi itu santai ya. Kemudian Asmaul Husna itu 99. Nah, ada Allahnya di sana. Jadi jangan dipotong-potong lah begitu. Itu namanya sifat fil af'al, sifat pekerjaan Allah. Ada sifat fil zat, ada sifat yang melekat kepada zat Allah. Itu Anda kan tidak paham, tidak pernah belajar. Makanya Anda selalu menframing. Kalau Anda kan ada becak ya, becak rodanya 3, berarti apakah becak itu tritunggal kan tidak? Apakah triteos kan tidak? Tidak usah begitu. Untung rumah saya tiangnya ada 2. Kalau ada 3 dikira tiang apa? Saya orang Kristen nantinya kan begitu. Nah, ini hadis tentang asma Allah. Hadisnya sahih dalam kitab Syarhut Tohawiyah ya. Syarhut Tohawiyah. Nah, Allahumma inni ya Allah, kata Rasulullah, ini as'aluka, aku meminta kepadamu bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, dengan segala nama yang hanya Engkau yang tahu. Nah, ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu ya Allah yang Engkau turunkan di kitab sucimu, Al-Qur'an, ada 99. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau namamu yang hanya Engkau kasih tahu ke beberapa orang saja, orang-orang pilihan. Jadi jangan framing kalau 33, 99, emangnya Tuhan Anda 99. Kalau tadi Anda membahas bid'ah, maka saya katakan agama Anda itu bukan hanya bid'ah dolalah, tapi bid'ah adol. Gitu. Adol ini yang paling sesat. Kenapa? Karena ada aja di zaman Rasulullah. Makanya jangan bahas bid'ah. Bid'ah itu definisinya sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kristen ada enggak? Di zaman Rasulullah Kristen tidak ada. Berarti Anda juga bid'ah begitu. Tinggal berapa waktunya? Kita lihat waktu tinggal berapa menit. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Baik, terima kasih. Oke. Sekarang kesempatan berikutnya kepada pihak Islam untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak Kristen selama 2 menit. Kita setting dulu waktunya, 2 menit. Oke, terima kasih Bunda. Dan pihak Kristen memberikan jawaban selama 6 menit. Mengerucut ini semakin memanas. Baik, waktu sudah siap. Kami persilakan kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Dinda Wafi dulu, silakan. Ayo, Dek. Oke. Ustadz Dinda Wafi. Oke, silakan Gurunda. Oke, baik. Nah, tadi Anda menunjukkan data keluaran, ya, bagaimana Nabi-Nabi terdahulu dengan bangganya saudara-saudara Kristen menunjukkan, ini loh, kami lebih dulu wudhu. Sementara Yesus nggak pernah wudhu. Kalau Anda mengatakan tidak mungkin mau ditayangkan semua lah, hal-hal yang tidak berguna pun ditayangkan di kitab Anda kok. Ya, bagaimana suaminya pergi mengajak berzina sampai pagi, buat apa yang kayak gitu? Sementara syariat Yesus mengatakan bahwa ikuti segala perintahku, siapa yang melakukan pekerjaanku itu adalah orang yang percaya kepada aku, kan itu. Lalu mana pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus kalau dia wudhu? Tunjukkan kepada kita. Kalau kemudian Anda merasa bahwa apa yang saya terangkan ini salah, tolong buktikan kepada kita hari ini. Gereja mana di atas muka bumi ini yang memiliki tempat wudhu? Tunjukkan di mana itu adanya. Itu satu. Kedua, dalil bahwa Yesus wudhu sebelum dia melakukan sholat di dalam Matius 26 itu. Tunjuk sekarang di mana Yesus itu wudhu. Ibrani 1 nomor 2 melalui anaknya berbicara kepada kita, mengajarkan apa yang kita mau. Mana buktinya Yesus menunjukkan dia wudhu dengan zikir? Silakan. Dinda Wafi. Ya, saya nanya masalah sanad tadi, selalu bawa-bawa sanad Mas Kaipas ini. Coba sebutkan sanadnya wudhunya Anda sampai ke Yesus itu. Sebutkan ya sanadnya ya. Dan sanad itu definisinya apa yang Anda tahu? Itu dulu. Definisinya sanad apa, lalu sebutkan sanad wudhu Anda sampai ke Yesus. Itu ya. Karena dari kemarin bawa-bawa sanad terus. Saya curiga saja Anda sebenarnya punya sanad beneran atau tidak gitu loh. Coba sebutkan, dan teori sanad dalam agama Anda itu bagaimana? Coba sebutkan ya. Kalau di kita nanti kita akan sebutkan sanadnya. Kalau Anda mau sebutkan, tapi sebutkan dulu sanad wudhu Anda di mana, menggunakan ayat yang mana, lalu mirip nggak dengan Yesus yang diajarkan kepada para rasul oleh Yesus. Sekian. Oke. Baik, terima kasih. Waktunya habis, tepat sekali waktunya habis. Sekarang kesempatan Brother Kayafas dan Brother Rion untuk menjawab 3 pertanyaan ya, kalau yang saya catat. Silakan. Duluan. Aku pertama ya. Pertanyaan dari siapa? Wafi. Ustadz Wafi, ya. Sanad itu kita nggak perlu meragukan lagi ke Yesus ya, karena dia orang Yahudi, dia keturunan Daud, silsilahnya juga ada tertulis di dalam Alkitab. Kalau ditanyakan sanad itu lucu, justru lucu kalau orang yang tidak punya sanad dan beda bangsa dipaksakan
hingga ke Ismail. Kalau Yesus itu punya sanad. Sanad dari Abraham ada. Dari Musa jelas ada, dia orang Yahudi, dia ada di bait suci. Jadi itu tidak perlu kita permasalahkan. Justru yang harus dipermasalahkan adalah orang yang mengaku memiliki sanad. Tapi kebetulan kemarin sudah dijawab sama Zuma ya, dalam diskusi sholat kemarin, bahwa memang baginda tidak punya sanad, melainkan langsung diberikan. Gimana? Kenapa? Mohon maaf, bisa di-pause dulu. Kita bisa fokus dulu karena sanadnya kan yang diminta sanad wudhu sampai ke Yesus Ya. itu saja. Ya saya Jadi minta kita itu tidak sanadnya, melebar bacakan. Nah, Wudhu sampai ke iya, Yesus, tidak orang usah yang kemana-mana. Oke, Oke, silakan, brother. Yang kedua saya mau menjawab tadi. Kalian itu Masihi, bukan Nasrani lah. Isa itu Al-Masihi, Al-Masih, bukan Isa Al-Nasoroh. Itu makanya dicek dulu bahasanya gitu loh. Jangan teriak-teriak tapi konyol. Yesus dibaptis, makanya kalian tidak mengerti. Yesus dibaptis itu agar dinyatakan pertama kalinya Sang Allah Tritunggal itu muncul saat kita buka kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di mana ada Sang Bapa, Sang Firman dan Sang Roh. Dan kedua kalinya yaitu pada saat Yesus dibaptis. Jika dia tidak dibaptis, artinya dia tidak menyatakan apa-apa. Itulah fungsi Yohanes. Yang kalian juga tidak menjelaskan fungsi Nabi Yahya itu seperti apa. Itulah fungsinya seperti itu. Kalian tidak ada baptis tapi memaksakan masalah wudhu. Wudhu itu adalah masalah minor, di mana kami menjelaskan hanya untuk sembahyang. Begitu. Mungkin dilanjutkan sama Aderion, silakan mainkan per. Iya. Gini, kan tadi kan tentang sanad HR Muslim yang tadi si Wafi ngomong. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang demikian berjumlah 99 dan menggenapkannya menjadi 100 dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Yang saya tanya, kenapa mesti 33 kali masing-masing? Apa makna 33 itu? Yang saya tanya. Jelaskan, kenapa mesti 33 kali masing-masingnya? Itu, Bung. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi Yesus tidak pernah wudhu nih, tadi kan saya sudah jawab. Di Yohanes 20 ayat 30 Bang sampai 31 itu dijawab sudah. Tidak semua hal yang dilakukan Yesus itu tertulis dalam kitab ini. Itu kalau kamu yang tadi bilangnya tentang mengajak itu, memang itu di kitab Injil. Kan nggak nyambung. Bang Zuma ini gimana sih? Gurunda loh. Harusnya itu nggak seperti ini, main asal-asal dibentrok-bentrokin. Mohon tidak framing, brother. Iya memang Brother, mohon tidak mulai framing. Kalau dia ad framing hominem loh. ya. Kita tidak ad hominem. Bentar, kitab Kita tidak Injil ada dibahas, hubungan. tapi dia ngambil kitab Taurat tentang masalah Yesus ngomong wudhu toh. Kenapa dia ngambil yang di kitab Taurat? Itu kan udah framing duluan. Kamu harusnya objektif. Makanya saya menjawab. Kalau dia ngomong kayak gitu, saya nggak jawab seperti ini, Mbak. Seperti itu ya. Terus yang apa lagi ya? Saya rasa udah jawab. Nasrani berbeda dengan Kristen tadi. Silakan, Itu tadi buktikan, jawabannya. Ya, Oke. sebentar. Satu- Aku tambahin lagi, jangan dipotong-potong dulu moderator. Jadi Satu pertanyaan lagi. Buktikan gereja tempat wudhu. Oke. Nggak ada fotonya. Mesti kita foto dong. sebentar. Sebentar. Tadi aku udah tampilkan itu yang ada di gerejaku ya. Aduh, nggak bisa share screen. Gereja ortodok itu Boleh. selalu Mau share screen, kita pause dulu waktunya Iya. kalau mau share screen. Oke, Bunda, mohon di pause dulu waktunya, kita mau share screen. Silakan. sebentar. Tadi sepertinya ada di ini foto tempat wudhu kami yang di atasnya itu ada tulisannya. Sebentar, bisa di pause? Oke, silakan udah di pause Waktu waktunya. sudah di pause. Sudah. Iya, silakan. Tunggu. Ini tadi saya udah ngasih. Ini fotonya mungkin karena kegedean ya. Aku akan tunjukkan nanti setelah ini. Ini adalah tempat wudhu di depan gereja, dan wudhu kami ini saya perlu jelasin. Wudhu itu harus menghadap ke timur. Beda seperti mungkin yang ada di masjid, Maaf, bro. bisa berhadapan kemana saja ya. Mohon maaf saya interupsi. Itu tulisan, bro. Nggak ada foto Ya, ini tulisan di tempat gerejanya. wudhu. Bentar nanti aku share Oh, screen ini habis tulisan di tempat wudhu. Kira-kira Iya. buat apa sih kita nggak koleksi foto wudhu, tempat wudhu buat apa sih, Mbak? Memang kami simpan. Ya itulah Yang memang- bener dong. Ini Ya itulah golnya Wah, mereka. tempat wudhu buat koleksi Brother, apa begitu? brother. Yang benar. Minta itu yang benar. brother, ini brother, ini tidak Asal ada kita tunjukkan foto tempat tema wudhu. juga masih. Bukan, kami tidak semuanya Itu memegang permintaan, tempat wudhu di ponsel kami. Yang relevan dong. Oke. Makanya temanya Oke, itu ini juga. relevan. Ini Saya sudah keluar mau dari tempat topik. wudhu Ini sama sambil sekali selfie. tidak. Bentar. Ini, Ini brother. perlu mungkin yang lebih bagus agak Biar ini tahu ya. teman-teman, ini pertanyaan itu nggak mutu. Bentar. Biar tahu. Mungkin yang agak lebih bagus inilah kira-kira. Oke, terima kasih brother Kayafas. Nanti aku Silakan. tunjukin yang di gerejaku itu. Itu tadi tembok yang ada wudhunya itu gambar yang saya foto tadi. Jadi udah nggak ada ini pertanyaan yang ini apa? Kita aku bantu ya. Brother. Ini. Brother, Maaf. sebentar. Brother Aderion, Nggak, Anda ini tidak boleh masalah mendidik gambar orang lain wudhu tentang ini. Ini pertanyaannya. masuk akal, Mbak. Kami itu nggak pernah selfie di tempat wudhu. Ini gambarnya nih, nih Iya, gambarnya nih. terima kasih brother Kaisar. Iya, silakan. Coba saya share ya. Nih gambarnya nih. Tempat wudhunya udah kelihatan, Bro.
Satu Afi. Nanti tanya lagi alamatnya di mana. Itu lagi ntar Ya. tanyanya. Santai lah Mas Rion. Bukan pertanyaan tuh yang Bro kualitas Aderion, dong. Bro Aderion, sekali lagi, saya Biar sebagai teman-teman moderator tahu mengingatkan, ini jelas itu pertanyaannya nggak hak- ada kualitasnya. Oke, Iya, nggak itu apa-apa. hak mereka untuk bertanya, ya. Ya Anda nggak tidak apa-apa, boleh, nggak tidak. apa-apa, mereka kan nggak tahu Hak Anda, kabarnya. kewajiban adalah untuk menjawab. Oke, terima Nggak apa-apa, kasih. nggak apa-apa. Oke, waktu sudah selesai. Kita lihat waktu yang tersisa ada berapa, Bunda? Habis itu mungkin dah. Kan tadi di pause, baru saya Iya. jalankan nih. Oke, Oh, silakan. Silakan bernarasi kembali. 1 menit 33 Silakan, detik. Pra. Silakan. Silakan, Pra. Udah, Monggo, cukup Pra, sanad, lagi ya, Pra. sanad. Ya, Saya minta sanad, Sanad itu, bacain Pak. sanad. sanatnya ada di Lukas Iya. sama Matius. Nanti baca aja Sanad sanatnya Yesus itu dari sanad mana. wudu, bukan sanad apa, sanad wudu. Sanat wudhu seperti Oke. Anda minta, itu perlu dielaborasi lagi pertanyaannya gimana ya. Sanat wudhu itu gimana? Saya cari di Alkitab sanat wudhu nggak ada tulisan sanat wudhu. Sanad rasul kali Pra, maksudnya mungkin. Yang kau pegang itu. Nggak yang dia bilang, iya kalau itu ya perlu kita zoom sampai sebesar-besarnya. Cuma kan yang dia tanya sampai ke Yesus dari Iya. zaman Kan perjanjian kita lama bahas hingga ke wudu, Yesus. Mas. Kita Hingga kan ke bahas Yesus wudu. kan. Ya. Iya, sabar Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, mohon bersabar. Kita beri Siap, kesempatan mereka bernarasi menjawab. Silakan, lanjutkan. Silakan, Pra. Habiskan waktunya. Maaf, Bro Kayafas. Saya ini nggak mencak-mencak. Ini memang cara bicara saya seperti ini. Kalau ditanyain tentang tempat wudhu, mesti ada fotonya. Memang benar. Di gereja saya nggak pernah selfie. Saya mikirnya fokusnya ke Tuhan, bukan buat selfie di tempat wudhu. Ya nggak apa-apa, Atau nggak apa-apa. motor-motorin. Mereka kan nggak tahu, Itu nggak loh. apa-apa, nggak apa-apa. Karena kenapa saya Wajar. semangat? Karena ini pertanyaannya konyol gitu. Untuk sekelas guru enggak bertanya seperti itu. Nggak Tunjukkan apa-apa, buktinya tadi fotonya. nggak Iya. apa-apa, Pra. Biar Buktinya teman-teman tadi narasi tahu. mereka banyak keliru, itu aja. Nah, Bahan iya, narasi biar mereka teman banyak tahu logikanya itu bagaimana. Kita disuruh harus foto tempat wudhu kami. Kami tuh nggak pernah foto. Tempat wudhu tuh apa kepentingannya? Buat di handphone kami buat apa? Buat ini, Oke. buat preparasi kamar mandi? Kan enggak. Itu udah lah, gitu aja Pak. Saya udah cukup. Oke. Ya silakan udah. Oke, masih ada waktu 2, 1 habis waktunya. Oke, terima kasih. Itu si Zuma minta dibukain oke. mic tuh, Bro, moderator. Oh. Si Zuma di mute minta tuh. dibukain mic. Oke, sebentar. Mohon izin dulu. Ya, siap. Sebentar. Saya bukakan dulu. Bang Zuma tidak dijadikan. Sebentar. Saya cari dulu ya. Mohon maaf. Sudah. Saya Sudah, juga Ustaz? kena mute Oke. barusan itu udah bicara itu. Wah, Oh, muslimnya kok malah iya, nge-mute salat mohon maaf. muslim sih. Sudah. Bukan saya yang Tidak salah, sengaja Kak. mungkin. Oke. Sengaja saya. Oke. Nah, sekarang kita sekali lagi saya sampaikan di sini, kita tidak boleh mendikti pihak lain bertanya seperti apa. Karena kewajiban kita ketika diberi pertanyaan hanyalah menjawab tanpa perlu memframing bahwa pertanyaan ini tidak berkelas atau apapun. Silahkan saja dijawab, diberikan data, diberikan bukti, dalil, itu saja menurut saya. Oke? Baik, sekarang kesempatan 3 menit untuk merespon jawaban kepada pihak Islam dan nanti 4 menit untuk memberikan tanggapan respon kepada pihak Kristen. Kita beri kesempatan 3 menit. Oke, waktu diberikan kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk memberikan respon jawaban dari pihak Kristen. Silahkan. Monggo, Gurunda. Ya, yang kita tahu, kita ini orang pintar, bukan orang bodoh-bodoh kali ya. Mana ada orang masuk ke gereja mampir dulu wudhu? Itu di mana itu? Di mana itu dipraktekkan? Parkir mobil dulu, lepas sendal, kemudian wudhu, masuk ke gereja, itu di mana? Yang Anda tunjukkan tadi itu, ya mungkin di taman, terus ada tanda salib, mungkin di halaman gereja kali. Why? Ini penting untuk kita buktikan bahwa dari sejak dulu tempat ibadahnya Yesus itu ada tempat wudhunya. Apa yang bisa Anda narasikan? Nggak ada. Ketika tadi saya mengatakan Keluaran 40, lalu juga Keluaran 30, dan juga Mazmur 26, itu kan saya mengatakan kalian mengambil dari kitabnya orang lain. Nah sekarang Yesus mempraktekkan nggak? Tidak. Terus kenapa kalian masih nggak mau mengakui bahwa Kristen, kalau ternyata memang betul-betul itu juga wudhu, berarti niru di Keluaran, nirunya di Mazmur. Nah sekarang siapa yang niru? Krian yang niru, itu jawabannya. Islam wudhu, ada kaidahnya, ada dalilnya, ada syarat sahnya, lengkap. Kalian dimintai sanad, justru sanad nggak ngerti. Ya, kan geriting gigiku jadinya. Bawa-bawa sanad ternyata apa sih sanad itu? Waduh, sudahlah. Minum kopi kita, lanjut. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ditanyain dari tadi bawa-bawa sanad, ditanyain sanad, dijawab apa? Ditanyain rukun batalnya wudhu, jawabannya apa? Ini gak nyambung sama sekali diskusi ini kawan, gak nyambung. Pak sampai bahas tasbih mungkin sudah bingung ya, apa yang mau ditanyakan. Sampai bahas tasbih itu bid'ah atau tidak. Kalau boleh seperti itu, maka saya katakan wudhu di dalam kekristenan itu bid'ah dolalah. Karena di zamannya Yesus itu tidak terbukti. Buktinya sanadnya ada toh. Tadi sudah Mas Kayapa sudah mengakui, ya gak ada lah bro kalau di dalam Alkitab. Makanya jangan bawa-bawa sanad. Yang punya sanad itu orang Islam guys. Yang punya sanad itu orang Islam. Definisinya aja dari tadi saya minta gak disebutkan sama sekali. Jadi sudahlah.
nyari tema itu yang lebih yang lebih baik lah gitu. Kok niru-niru terus dari kemarin? Anda dari tadi dalilnya berkumur, membasuh tangan, itu kan eksegesis itu. Tidak tertulis di sana sedang berwudu, Yesus masuk gereja. Gereja aja lo bid'ah. Gereja itu kan bid'ah, guys. Gak ada gereja di zaman di zaman Yesus gereja ortodok, gereja. Gak ada. Itu ajaran bid'ah semua itu. Jadi ajaran dalam Kristen itu bid'ah semua. Sanatnya ada di zaman Yesus diajari ini, jenengan malah begitu. Gak ada. Kalau memang mau niru Yahudi sholatnya 3 kali ada di Yahudi, kok udah jadi Yahudi semua aja sampean gitu loh. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Waktu sudah habis, sekarang giliran Bro Kayafas dan Bro Aderion untuk memberikan tanggapan respon selama 4 menit, silakan. Ya, boleh share screen lagi ya? Boleh, waktu di pause dulu. Oke, silakan. Sorry sebentar. Bang Kaisar standby. Ya. Tadi saya udah bilang, saya nggak perlu jawab dari ke ini ya, dari kekristenan ya. Kalau kamu mempermasalahkan adalah tadi tentang berkumur dan macam-macam, seandainya iya apa yang Anda katakan, maka masih di pause ya Mbak Lona. Ya, jalankan aja. Waktu dijalankan Bunda, silakan. Ya, ini silakan dilihat nih. Ini dasar orang Yahudi, ini bukan orang Kristen ya. Dasar orang Yahudi juga mengambil ini. Dia juga menggunakan dasar yang sama dengan orang Kristen untuk melakukan wudunya mereka, washing mereka. Artinya Anda juga harus menjelaskan juga bagaimana. Anda juga mesti komplain dengan orang Yahudi. Mengapa seperti ini? Mengapa Mazmur 26 ini mereka pakai? Gitu, sebelum Anda berbicara. Sementara ini adalah hal yang udah ribuan tahun mereka pakai. Dari zaman Daud hingga saat ini. Meskipun mereka juga tidak percaya dengan Kristus. Sama seperti kalian. Nah masalahnya, coba kamu jelaskan bagaimana. Ini jelaskan makna loh. Tidak seperti hanya syariat yang seperti kalian bilang. Terus yang kedua, terkait masalah apa tadi? Sanat. Justru sanat itu saya udah berulang kali bilang. Sanat itu berasal dari kata Sanhedrin, Sinedrion. Itu bahasa Yunani. Gereja-gereja sekarang juga punya. Loh, jangan ketawa. Siapa yang ketawa nih? Kalian tidak bisa menjelaskan apa itu sanat. Makanya saya bisa. Oke, mohon maaf brother, silakan. Makanya saya bilang, gereja pun masih mengenal yang namanya sinode. Kalian kan si Zuma udah jujur ya kemarin ngomongnya bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki sanad. Ya mungkin sanadnya dari kalian ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ke nabi-nabi terdahulu nggak ada. Oke. Boleh saya putar. Okay. Boleh saya putarkan rekamannya. Oke, saya tanggapi dulu. Yang saya katakan sanad yang moderator, yang saya katakan sanad itu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak diterima oleh Rasulullah dari siapa? Kaisar. Ya, gue mute udah. Mohon maaf. Iya, jangan dipotong dong. Iya dong. Nggak boleh Jangan kayak gini. framing ya, brother. Kami mohon untuk tidak framing. Saya punya data. Akan saya tampilkan bahwa sabdanya dari si Zuma sendiri bahwa Nabi Muhammad tidak bersanad. Dan saya debatnya juga dengan orang yang sama ini, Zuma dan Wafi. Silakan Aderion. Habiskan waktunya. Aku tadi tertarik sama pernyataan si Wafi tentang bid'ah. Kamu itu termasuk golongan. Brother Aderion, mohon maaf. Waktunya berhenti. Mohon ya. Enggak, tutup waktunya menyala tuh. Matiin dulu. Ya, waktunya mohon dihentikan. Matiin dulu. Itu 5 detik. 5 detik. 6. Bunda, 7. mohon maaf. 6 detik ya. Oke. Kenapa gimana? Oke. Kami mohon brother, namanya Ustadz Wafi, bukan Wifi ya. Kami mohon. Silakan. Oke, Wafi. Silakan dilanjutkan. Ada tambahan 5 detik untuk waktu Anda. Iya, saya kurang kenal soalnya orangnya. Oke, jadi saya kurang terbiasa ngomong itu. Oke, maaf. Ustadz Wafi betul ya? Ustadz Wafi. Karena kenapa kamu bilang itu bukan bid'ah? Karena kamu termasuk golongan yang menganggap itu bukan bid'ah. Tapi ulama lain itu menganggap itu bid'ah. Itu loh, jangan kamu pikir kamu itu sama-sama semua. Enggak nih contohnya aku kasih dasarnya. Boleh nggak share screen? Silakan. Matiin dulu. Ya, di pause dulu kalau share screen. Ini dari Hasanah ya, tentu saya ambil bukan dari website Kristen. Di sini ulama beda pendapat dalam menyikapi penggunaan tasbih. Ada ulama memperbolehkan tasbih untuk berzikir, namun ada juga yang menolaknya. Bagi ulama yang menolak, tasbih bukan tradisi yang berasal dari Islam. Seorang muslim hendaknya mencukupkan diri menghitung bilangan. Rasulullah menghitung zikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya mengikuti cara beliau. Tuh, menggunakan tasbih alat menghitung zikir juga disebut kelompok yang menolak sebagai perbuatan bid'ah. Jadi saya itu bukan ngarang. Kan menampilkan ini loh pendapat ulama yang mengatakan kalau tasbih itu bid'ah karena ini dari golongan Kristen yang melakukan ini. Makanya ada doa tasbih. Makanya saya bilang kalian itu niru. Ini dibilangnya bid'ah, bukan saya yang ngatain kamu bid'ah loh. Kamu dari tadi ngomong saya bid'ah. Tapi ini ulama kamu sendiri yang bilang itu bid'ah. Bukan saya yang bilang itu. Gitu kira-kira teman-teman. Teman-teman muslim juga banyak yang nggak tahu ini. Oke, kita lihat waktunya. Habisin aja, bro. Waktunya tinggal berapa, Bunda? Iya.
1 menit. sebanyak. Mohon di-share screen Bunda waktunya. Ya kan tadi di pause karena saya screen. Imam Muslim. Iya, tadi itu Oke. Imam Muslim maknanya ada 33 kali itu belum dijelasin. Kenapa mesti 33? Itu lupa. Iya, kenapa sih angkanya 33? Why? Lari ke Asmaul Husna. Ya tadi Asmaul Husna itu tulisan Dionysius Areopagus. 99 juga. Bukan 30 yang 99 itu, Pak. 33 kali 3 ditambah 1. Tapi kenapa 33? Itu yang saya tanya. Jelasin. Saya fokus di situ. Saya nggak mau di tempat lain. Itu fokus. 30 kali 3 tambah 10 juga bisa kan? 100. Iya. Tapi itu masing-masing 33 Iya, kali, Pak. Alhamdulillah. Iya, coba dijelasin dulu. Gue kira-kira tadi lupa tuh. 33 kali. Jelasin itu. Silakan. Iya. Bagus itu pertanyaannya. Udah, Oke, moderator. waktunya Silakan. habis. Siap. Oke, waktunya habis. Oke, Iwan Villa, sudah 2 round ya, ya sesi tanya jawab kita. Tapi saya mohon izin dulu untuk bertanya kepada Bro Kaisar. Brother Kaisar, boleh speak up please? Oke, ini akan ada 4 sesi. 4 sesi itu apakah artinya 2 kali Muslim bertanya, 2 kali Kristen bertanya, ataukah 4 kali masing-masing bertanya? Udah habis ini pas 22. Oke, pas berarti 2-2 ya. Baik. Oke, kalau begitu kita sebelum memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi battle ya, sesi TikTok. Saya mohon izin dikirimkan kembali untuk format acara. Aduh, tertindas dengan ini ya. Iwan Villa, debat luar biasa kita malam ini yang mempertemukan, Masya Allah, debater kita yang sudah tidak asing lagi, Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Dengan dari pihak Islam dan dari pihak Kristen ada Brother Kayafas dan Brother Adirion yang membahas tentang siapakah yang meniru zikir dan wudhu. Baik. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami mohon izin dulu untuk iklan-iklan ya. Jadi debat kita malam ini diselenggarakan dari Zoom ICC Islamic Cyber Community dan disiarkan secara langsung di beberapa menara siar dari pihak Islam. Ada Zulkifli M Abbas Official, kemudian ada Mu'alafah Sifanah Channel, Rifa Mau TV, MDM, Naja Media, Ersajo Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Tristan Muslim Channel, OSI Channel, dan Wartawan Debat. Sedangkan dari pihak Kristen ada FIC, Family in Christ Official, Erben Channel, dan Buah Sulung Channel dari Bang Adirion. Baik, Iwan Villa semuanya, mohon diklik subscribe, komen, dan like-nya ya untuk channel-channel yang sudah menyiarkan debat spektakuler kita malam hari ini. Baik, kita akan segera memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi Battle TikTok. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum terjawab, semoga bisa semakin dikerucutkan lagi di sesi Battle TikTok ini. Akan tetapi, saya mohon dengan hormat, acara kita malam ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian berjalan dengan lancar, kemudian membawa hikmah dan kebaikan untuk semua. Kita di sini kan mau menyampaikan dan menyebarkan ilmu, dalil, dan tidak menyampaikan dan menyebarkan emosi. Oleh karena itu, mari kita berikan edukasi terbaik kepada umat Iwan Villa yang ada di Zoom ataupun di LC di seluruh menara siar yang ada ya. Dengan demikian kita di sini tujuannya adalah dakwah bil hikmah lillahi ta'ala. Baik, kita oleh karena itu di sesi battle TikTok nanti kami mohon dengan hormat untuk kedua belah pihak narasumber untuk sekali lagi, 1, tidak melakukan hujatan kepada sesembahan masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan hujatan terhadap pribadi masing-masing, ad hominem, personal attack. Kemudian kita tidak melakukan framing ya, kita bersabar untuk masing-masing. Nah, waktu 10 menit ini diberikan, tertindas lagi oleh chat. Waktu 10 menit ini kita berikan kepada pihak Kristen untuk bertanya. Kemudian nanti 10 menit yang kedua adalah pihak Islam bertanya. Jadi begini, 10 menit ini, mohon saya diluruskan ya Brother Kaisar jika saya salah. 10 menit ini, apakah masing-masing 5 menit untuk Kristen dan 5 menit untuk Islam? Ataukah 10 menit ini diatur oleh mereka semuanya? Bagaimana Brother Kaisar? Mohon saya diberi petunjuk. Jadi 10 menit pertama itu Kristen bertanya, terserah mau berapa sampai maksimalnya berapa pertanyaan itu untuk kekristenan. Jadi untuk jawaban pihak Muslim atas pertanyaan Kristen tidak boleh menanyakan balik. Saya mau jawab tapi kamu jawab dulu ini, bilang gitu, nggak boleh. Dan harus sumbernya itu adalah Qur'annya atau dari kitab kalian lah, tafsir, hadis gitu. Silakan. Oke, dan itu selama 10 menit ya. Jadi 10 menit itu diatur oleh mereka semua sendiri kan, oleh para narasumber sendiri ya. Langsung TikTok gitu ya. Iya. Oke, dan kami persilahkan kepada narasumber nanti ketika selesai, maka kami sebagai tanda untuk pihak lain menjawab, kami berikan kami mohon untuk menyampaikan kata silakan gitu ya. Artinya kalau silakan berarti bola sudah diberikan kepada pihak lawan. Baik, kita setting dulu waktu selama 10 menit, Bunda Rahma. Sudah. Oke, waktu selama 10 menit sudah siap. Kita persilahkan sekarang pihak Kristen dulu untuk memberikan pertanyaan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk kedua belah pihak
untuk menjaga kondusivitas untuk room kita malam ini. Silakan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, duluan, Pra. Silakan, Pra. Kau duluan aja, nggak apa-apa. Ya, itu aja tadi tentang 33 kali itu, maknanya ada apa? Kenapa mesti 33 kali masing-masing penyebutan itu ya, Mas Wafi? Silakan, Mas Wafi. Ayo. Di-pause kan ini ya? Di-pause kan nih? Oke. Sudah itu aja. Iya, itu memang dari tadi itu kok. Oke. Sudah Mas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya 33 ini sudah memang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di jumlah itu bukan 33, tapi 100 ya. Tapi ketika ditanyakan kenapa 33, itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Dan hadisnya banyak. Saya screen dulu. Dimatiin dulu ya. Maaf. Waktu di pause dulu, silakan. Anjuran. Kenapa mesti 33 ya? Ini salah, ini 10 menit itu lepas aja. Nanti kalau ada yang saya screen baru tutup. Itu stop dulu. Anjuran. Oke, aku catat. Jadi bukan catur ini. Kalau kayak sekarang ini kan catur. Jadi ini yang maksud saya itu dilepas, Lona, moderator. Oke, iya. Bunda Rahma, ini bukan sesi catur ya. Jadi kita langsung 10 menit kita lepaskan biar mereka mereka berdua belah pihak yang langsung untuk battle. Kan katanya 3, silahkan. Jadi aku gimana? Maksudnya gimana nih? Iya, maksudnya langsung TikTok aja ke Bunda. Kita hanya memakai satu timer ya, satu timer 10 menit. Sorry. Iya, satu timer 10 menit. Mereka para narasumber yang akan langsung TikTok ya, mereka yang akan mengatur sendiri. Waktu hanya dihentikan ketika mereka share screen, itu saja. Baik Bunda. Jadi satu timer aja ini, enggak 2? Iya, satu timer saja. Oke, paham. Jadi aku rubah dulu ya kalau gitu ya. Yang berarti iya. Gimana dong? Islam itu Kristen gimana? Betul. Satu saja atas. Betul Bunda Rahma, satu waktu aja. Satu tapi saja Bunda. Ya, satu berdua saja ya, Bunda. sama Kristen gitu. Ya. Jadi di atas Islam sama Kristen ya. Oke. Iya. Tenang Bu Rahma. Beda format lagi kan, jadi ya, gimana deh? Ini Apa-apa, Mas Leon kita lagi tunggu. sabar kayaknya ini. Enggak sabar ini. Ini enggak sabar nih. Enggak sabar dapat jawaban. Ini Bu Rahma kan ibu-ibu, format. Oke, gitu ya. Islam dengan Kristen 10 menit gitu. Yang di atas kan? Ya, Iya. begitu. Iya Bunda, betul. Mohon maaf ya Iman Villa, kita mulai lagi. Baik. Oke, langsung saya screen saya ya. Baik, bisa kita ulangi? Oke, silakan Ustaz. Masih belum bisa saya screen ya. Share screen-nya. Silakan Ustaz. Jadi yang harus Mas Adelion pahami, hadis ini banyak ya. Itu kan anjuran setelah sholat. Ini yang jenengan pakai yang rawahu Muslim ini kan. Yang jumlahnya tis'ah wa tis'un, 99, lalu dilengkapi dengan 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, dilengkapi ini agar menjadi 100. Jadi anjuran setelah sholat itu 100. Apaan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali, kemudian yang takbir 33. Kemudian ada hadis lu juga, waqad waradat sifatun muta'addidah itu. Jadi hadisnya banyak dianjurkan setelah sholat itu. Ada yang menggunakan ini. Illa dakhalal jannah ala wa huma yasirun wa may ya'mal bihima qalilun yusabbihullahu fi duburi kulli shalah asyron. Ada yang ada hadis yang menerangkan 10 wa yukabbiruhu asyron, takbirnya 10 kali. Enggak harus yang pakai yang ini. Ini kan cuma sunnah. Pakai yang ini enggak apa-apa. Yang itu aja, yang 33 kali itu kenapa? Masing-masing 33 kali itu subhanallah. Setiap doa 33 kali memuji Tuhan, 33 kali itu besar. Itu kenapa, Bro? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu ya. Nah, hadisnya ini sahih semua. Mau memakai yang 10, oke. Mau yang pakai 100 yang dijumlah 33 dengan 1, oke. Kenapa kok harus 33? Maka saya sama dengan mengatakan ya, kenapa kok harus Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa mesti 33 kali gitu? Kenapa 33 kali? Kalau dibalikan seperti itu, karena apakah Tuhan kamu harus jawab. Karena kamu harus jawab. Bukan yang balik. Ini anjuran dari Rasulullah seperti Ini itu. Kenapa? Ini dari Abu Hurairah tentang otoritas Rasulullah. Emangnya ada keterangannya kenapa harus Yesus yang jadi Tuhan di dalam kitab Anda? Emangnya ada keterangannya kenapa kok harus wudhu Yesus kenapa itu? Kenapa 33 kali, Bro? Dari tadi kan Anda tidak menjawab kan? Loh, Anda yang harus tidak menjawab. sekarang. Kenapa kok harus ada wudhu ketika masuk misbah? Silakan 33 kali kenapa, Pak? Ya, 33 kali dari mana, Bro? Kan tidak ada keterangannya. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah, cuma hukumnya sunnah. Yang nggak ada maknanya. Ya, maknanya perintah yang nggak ada makna. Yang memakai 10. Enggak, perintah yang nggak ada makna maksudnya. Ini adalah perintah dari Rasulullah yang tidak ada makna. Yang tujuannya untuk menghapus dosa. Yang maknanya itu adalah mentauhidkan Allah. Ini bukan. Kenapa 33? Kenapa urusannya 33? Itu loh pertanyaan saya.
Lah iya bro, di sini kan kenapa? jelas, bro. Kenapa? Tujuannya apa? Ya kenapa? 33. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, bukan Yesus. Ya mana? Ya, Kenapa kenapa? mesti Kalau 33? ada Kenapa? Karena kata Rasulullah, Enggak, bilang aja enggak ada makna, Dek. Bilang gitu coba. Enggak apa-apa, habis itu kita pertanyaan ada saja. maknanya, Ya udah bro. apa? Maknanya Apa ada. maknanya? Ya apa? Maknanya Maknanya itu apa? agar kita berkali-kali berzikir kepada Allah. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha Apa enggak 40 kali? dzikran. Kenapa kau punya saya Kenapa 40 kali? Ini ditanyakan gimana? Kenapa ini kok cuma 10 kali? Gimana kalau Kenapa ditanyakan nggak begini? 31 Oh, kali? nah, itu udah dijawab. Udah. Belum Ini dijawab. kenapa kok 10 Maknanya kali? apa 33 itu, Pak? Itu jawabannya. Lalu Itu ini pertanyaannya. apa maknanya? Kok Iya, cuma maknanya 10 kali 33 itu apa? Jangan maksa Dan dong. bahkan di sini ada yang Loh, cuma bukan maksa. 34 kali. Bukan. Ya, Kenapa 34 mesti 33 kali kali? Yang itu aja dulu fokus. Kenapa mesti 33 kali? Dikali 3 Nah, sekarang saya balik kepada Anda. Tahu, jangan Kenapa dibalik. kok wuduknya tidak ada caranya di dalam kitab Anda? Enggak. Kan Saya sama, nanya, kan? saya nanya. Nggak ada Kenapa mesti 33 jawabannya. kali? Ini sesi kita Ada itu bertanya loh. jawabannya. Nah, padahal bacaan di dalam Islam, zikiran itu sama sekali tidak menyerempet kepada dunia Trinitas loh ya. Nah, kenapa Di sini mesti Allahu 33 Akbar. kali gitu loh, Pak? Saya Allah nggak nanya itu. artinya Allah Maha Besar. Bukan Trinitas yang kita Kemudian, bahas. Kenapa mesti 33 kali? Hanya Allah Fokus, yang pantas dipuji. Kemudian Fokus. subhanallah hanya Enggak, kenapa Allah mesti yang 33 maha kali? suci. Iya, Fokus, kenapa Pak. 33 kali? Emangnya kalau Iya, becak gimana itu ini? kenapa kok Nah, tiga kenapa rodanya kenapa gitu? mesti 33 kali? Itu pertanyaan saya. Kalau becak kenapa kok rodanya Enggak ada tahu, tiga saya gitu? becak. Saya Coba nggak aja nanya becak, saya jawab. nggak nanya becak. Itu kenapa 33 kali? Subhanallah ngomong. Loh, Kenapa? kenapa orang matanya kok 2 kok bukan 1 gitu gimana? Moderator ini nggak menjawab. Malah nanya balik. Pertanyaannya Iya, kan sudah itu. dijawab itu. Itu Kan sudah perintah. moderator ini gimana? Saya nanya Perintah dari kenapa? Rasulullah Perintah itu apa tidak punya makna? Bang Zuma, apakah 33 Ya. itu tidak ada maknanya? Itu maknanya tadi. Maknanya tadi apa? itu. Nggak bilang aja nggak ada makna. Nggak bilang aja. Habis itu saya berhenti. Allahu Akbar. Nggak bilang aja nggak ada makna. Saya berhenti. Bukan Makanya nggak ada bilang dulu. maknanya. Bukan nggak ada Nggak ada maknanya. Perintah baginda Nah, Rasul oke, siap, Muhammad pergi. Sallallahu Alaihi Wasallam itu Baik. agar Ya. bertasbih itu minimal 33 kali. Yang Dengan lain tolong ucapan di-mute dulu. Yang subhanallah, lain tolong di-mute dulu. alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini Apa ada- maknanya? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar umatnya itu berzikir mengingat kepada Allah minimal 33 kali. Iya, Kenapa makanya minimal 33? Lah, itu dia yang disyariatkan. Ya, iya kenapa? Nah, Apa sekarang, makna kalau, 3? sekarang kalau dia katakan Ya 3 udah. kali pasti akan bertanya, kenapa 3 kali? Enggak, Kalau dia saya nanya itu kenapa aja. 7 kali? Enggak, saya enggak nanya itu. Kenapa 33 kali, Bang? Saya nggak nanya kenapa kalau 33. 33 itu Saya apa sudah maknanya? menjawab, Ustaz Wahab sudah Cari. menjawab. Ini adalah Apa? syariat, ini disyariatkan 33 kali. Iya, karena Karena Ini Karena malah minimal 150 kali. Ini nggak ada makna. gitu loh. iya hanya Maknanya perintah tanpa supaya- makna. Enggak, Hanya bukan. perintah tanpa makna. Kok enggak ada makna? Loh ya, Ini apa maknanya maknanya 33? agar umat Islam itu berzikir mengingat kepada Kenapa Allah 33 dengan kali? jumlah yang sama Ah, gitu ada- loh. Dengan ada jumlah yang jumlahnya, Pak. minimal Ada 33 kali itu perintah. Yaudah. Supaya mereka berzikir Nggak terjawab. digenapi dengan kalimat la ilaha illallah. Main potong-potong Kan gitu itu. berarti ya. Pertanyaan berikutnya boleh? Pertanyaan berikutnya. Ini Kristen. Kan sudah jelas itu, ya kan? Pertanyaan berikutnya Sekarang boleh? kalau Anda tanya seperti ini, apa korelasinya dengan iman Anda kira-kira? Iya. Apakah karena Yesus itu juga Karena- bertasbih 33 kali? Karena zikir Apa kami kata- jumlahnya 33. Itu loh. Di mana itu? Maksudnya Di mana? inilah Di mana? indikasi ya Di inilah mana tunggu dulu. dalilnya? Inilah Di mana indikasi dalilnya? sebentar dulu jangan nanya balik. Inilah indikasi bahwa kalian Di itu mana meniru. dalilnya? Oke, Buktinya di apa? mana dalilnya? Di mana Bentar, Pak, 33? bentar. Jangan ditanya, Di itu saya kami nanya. Dalilnya. Dulu, Dalilnya. calm down. Di mana dalilnya? Bentar dulu, Pak. Pause dulu, pause. Dalilnya. Di mana dalilnya? Oke, sebentar. Ini kami bertanya loh, moderator. Katanya Oke, tidak sebentar. mungkin. Pertanyaan moderator, sudah dijawab, saya mau- Brother Adirion. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Pertanyaannya sudah Ada terjawab. nggak, ya? Sekarang Karena pertanyaan belum berikutnya. dijawab. Bukan belum dijawab, Bu. Loh, kami dengar dulu, Makna dengar dulu. perintah itu apa? Makna Makna perintah apa? perintah itu agar Angka berzikir. 33. Angka 33 itu apa? Subhanallah, 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 Kenapa? subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan Kenapa? ketika salah satu istri daripada baginda Rasulullah Muhammad Berani ada SAW loh, itu berani. menunjukkan, dengar dulu, Dia nggak bisa tahu, dia nggak tahu. Jawab kan. dengarkan dulu, dengar. Seperti yang diceritakan di dalam sebuah hadits ya, Cuma yang habis diriwayatkan waktu doang kemudian oleh Tirmizi. Dengar, kalau Anda ingin mendengarkan, kalau tidak mau mendengarkan silakan keluar. Bahkan Tidak. ketika Rasulullah ditanyai oleh istrinya, ya Rasulullah ajarilah aku. Kalau Ini misalnya bukan pertanyaan kami. Kenapa 33 kali perintah itu? kan dalil hadisnya, hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan Tabrani itu mengatakan sebutlah maha suci Allah sebanyak ciptaannya. Karena 33 kali kenapa? Kenapa itu bukan makanya hikmahnya itu minimal 33 kali. Iya, Kenapa nggak 32? 33 Emangnya kali. ada Itu yang disyariatkan 33. Jadi nggak ada makna. Iya, jadi nggak ada makna Oke. 33. Syariatnya nggak ada Sudah makna. terjawab ya. Oke, jadi nggak ada Brother, makna. Kawas itu adalah Bukan, nah di sinilah indikasi bahwa kalian meniru gitu loh. Ini indikasi kalian meniru. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melihat ada 4.000 biji kurma dan menanyakan kepada sahabatnya, ya, Hai binti Huyai, apakah itu? Sofia pun menjawab, itulah yang kupergunakan untuk menghitung zikir. Jadi nggak ada makna 33 kali.
Sabar. Nggak ada ya? Rasulullah Nggak apa-apa. bersabda. Lanjut berapa Kemudian pertanyaan Rasulullah lagi? bersabda, Pertanyaan- sesungguhnya pertanyaan engkau apa? dapat berzikir lebih banyak daripada iman. Moderator. Sesungguhnya Oke, engkau dapat berzikir lebih Kenapa banyak kita daripada dapat jawabannya, iman. Pak? Kami kita berikan. Ya kita Rasulullah berikan- ajarilah aku. Rasulullah kemudian bersabda, sebutlah Maha Suci Allah sebanyak ciptaannya. Jadi Aman Kaisar, Aman Kaisar, Aman Kaisar, tolong. itu cuma minimal. Gitu loh ya. Dari perwakilan dari kami nih. Kita beri kesempatan Guru Ndasuma untuk menjawab dulu. Oke. Nggak bisa nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama Otak mereka ini udah pertanyaan kepenuhan pertama lemak sudah babi. terjawab. Jadi kalau dijawab kayak gitu Pertanyaan mereka. pertama sudah terjawab. Silakan Oke. pertanyaan Belum berikutnya. terjawab, nggak bisa, nggak ada makna kok. Pertanyaan kedua. Kok makna pula? Sudah Saya dibilang tanya. zikir Saya itu tanya. mengingat kepada Aduh. Allah. Lanjut, Bro. Yaudah kita kembali ke wudhu Kan aja. gitu. Kita kembali ke wudhu boleh? Larinya mau ke 33. Dengerin apa? Bang Zuma, Tuhanmu jangan 3. ngedumel. Tuhanmu 3 jadi panut 33 gitu ya. Bang Maksudnya. Duma, jangan ngedumel. Padahal jawaban saya sudah jelas. Sabar Anjuran dulu, ini jadi nanya nggak ini? 33 itu Moderator harus gimana sih? dilengkapi dengan Ini la mau nanya ilaha nih. illallah wahdahu Mau la nanya, Pak syarika Wafi. lahu. Jawaban sudah jelas. Waktunya udah habis. Dan ini Anda adalah menjawab. Halo. kesunahan, bukan Halo. kewajiban. Sehingga hadis-hadis Saya nggak nanya Rasul sifatnya. justru Kenapa? Udah jawab menganjurkan dulu. 10 kali, Ngikutin moderator deh. 34 kali Oke. juga ada, yang 150 kali juga ada, yang 1000 kali juga ada. Kenapa kok yang ditanya yang 33 aja? Ya, Padahal karena itu Tuhannya syaratnya. tiga. Jadi 100 kenapa? Nanti kamu bingung. Yang 33 aja dulu. Oke, terima kasih. Oke, ya. baik kita bisa Oke, kita terima bisa kasih atas next. jawabannya. Boleh nanya lagi ya Kristen ya, saya mau nanya. Ini topiknya wudhu ya. Jika Ustadz Wafi dan Ustadz Zuma sedang melakukan sholat, akan melakukan sholat dan berwudhu. Jika kalian kentut, apa yang akan kalian lakukan? Berwudhu lagi atau bagaimana? Berwudhu lagi. Sudah. Berwudhu lagi. Ya. Yang berwudhu apanya? Pantatnya, tangannya, atau wajahnya? Lah pertanyaan ecek-ecek. Pertanyaan apa ini? Lah, saya Yang perlu namanya tahu. berwudhu, Kita kan Mas. kita kan Namanya orang perbandingan wudhu. Namanya Iya. wudhu itu yang dibasuh mukanya, tangannya, sebagian kepala, kemudian kaki. Itu wudhu dalam Islam seperti Terus itu. Dan tiba-tiba tidak kalau ada di kentut ajaran lagi lain gimana? seperti itu. Ustadz, Gimana? kan yang kentut pantatnya. Kalau kentut lagi gimana yang dibasuh? Ya sama. Kan perintah ada wudhunya kan seperti itu, jelas Bray. tadi. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen atau debaters Kristen bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan kita melihat sepanjang diskusi bagaimana Ustadz Zuma mendapat serangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen. Karena apa? Karena Ustadz Zuma ini dia sudah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang berarti bahwa dia sungguh sangat mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab dari awal Kejadian hingga pada Wahyu. Akan tetapi ketika kita melihat setiap narasi dan argumentasi serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Zuma itu jauh dari apa yang kita harapkan. Dalam artian bahwa Ustadz Zuma sendiri tidak mengerti dan tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang isi Alkitab. Sehingga kita melihat akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen atau juga apologet Kristen membuat Ustadz Zuma akhirnya membesar-besarkan suara. Karena kalau saya melihat tujuan Ustadz Zuma membesar-besarkan suara supaya dia tidak merasa sedang diserang, atau supaya dia tidak mau memberikan kesempatan untuk para debaters Kristen untuk lebih banyak bertanya tentang keyakinannya Ustadz Zuma dan juga isi Alkitab yang konon yang dikatakan oleh Ustadz Zuma dia pahami dan dia mengerti seperti itu. Karena saya melihat ini merupakan trik dari Ustadz Zuma untuk menggelabuhi para apologet Kristen dan juga para debaters Kristen seperti itu, dengan membesar-besarkan suara, dengan berteriak-berteriak supaya membuat lawan debatnya itu menjadi merasa seperti diserang. Akan tetapi kita melihat bagaimana secara luar biasa orang Kristen atau apologet Kristen ini mereka terus mempertahankan setiap argumentasi dan juga pertanyaan mereka kepada Ustadz Zuma supaya Ustadz Zuma bisa menjawab semuanya itu, yang akhirnya hal itu membuat Ustadz Zuma sendiri merasa kebingungan, kepanasan, dan juga mencari cara dan celah untuk seperti hal dia mau bisa dikatakan kayak dia mau lari dari pertanyaan yang dilontarkan seperti itu. Dan ya inilah yang sering dilakukan oleh Ustadz Zuma, si ahli Alkitab katanya, ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, bukannya dia menjawab pertanyaan dengan baik, malah dia membesar-besarkan suara seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab.
Dan kalau kita melihat pemahaman Ustadz Suma tentang konsep karya keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus untuk umat manusia, itu aja dia tidak mengerti. Bahkan dia melontarkan suatu tuduhan bahwa kita sebagai orang Kristen telah membuat Yesus mati terkutuk. Padahal kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan suatu kutukan, akan tetapi itu suatu karya yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Karena kalau kita mau melihat di zaman sekarang, banyak manusia yang mau menjadi Tuhan, akan tetapi hanya satu Tuhan yang mau menjadi manusia untuk mencari kita manusia yang terhilang, yang penuh dengan dosa, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara orang mati yang menandakan dia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Karena hanya dia yang telah turun dari surga dan telah naik ke surga yang tahu jalan menuju kepada Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.